Oke, nanti slide-nya tolong dikasih akses ke Mas Baihaki ya untuk share screen-nya. Ya, pagi ini saya mendapat tugas untuk menjelaskan ke adik-adik semua mengenai karir di dunia konsultan konstruksi. Nah, karena ini forumnya di ITB, saya yakin sebagian besar pesertanya pada hari ini adalah adik-adik yang menempuh pendidikan di dunia teknik ya, keteknikan, baik itu teknik sipil maupun teknik-teknik yang lainnya. Nah, Virama Karya sendiri, atau saya bacakan ini ya, ini saya, kurikulum vitae saya S1 lulusan Teknologi Institut 10 November Surabaya atau ITS, kemudian saya melanjutkan S2 di Project Management Universitas Indonesia. Kemudian kalau Virama Karya sendiri, kita adalah Engineering and Management Consultant. Jadi konsultan itu ada macam-macam, ada engineering and management consultant, financial consultant, kemudian law firm, dan lain-lain. Nah, kalau Virama Karya ini sendiri adalah engineering and management consultant. Nanti kita lihat apa sih konsultan itu. Nah, Virama Karya adalah konsultan engineering dan manajemen. Kita punya sektor atau bidang layanan itu ada di transportasi, ada di permukiman dan penataan wilayah, kemudian ada sumber daya air, ada gedung dan bangunan, ada juga industri, energi, dan migas. Nah, tugas konsultan itu apa sih? Tugas kami atau bidang kerja kami, bidang layanan kami itu mulai dari studi. Jadi kalau adik-adik melihat ada sebuah project gitu. Project itu dimulainya dari studi. Studi, apa sih studi itu? Perencanaan, kemudian tahap-tahap desain, teori-teori apa yang melandasi semua itu. Nah, itu semuanya ada di studi. Jadi sebelum project itu berlangsung, kita studi dulu apakah ini layak untuk dilakukan atau tidak. Baik secara ekonomi, secara lingkungan, secara teknis, dan lain-lain. Kemudian secara sosialnya juga kita kaji. Setelah ada studi, kemudian kita membuat satu master plan. Jadi studi itu levelnya itu sangat high level, sangat global, belum teknis, belum terlalu detail. Kemudian masuk ke master plan, itu sudah agak lebih teknis, ada guideline-guideline-nya untuk menyusun itu secara dilihat secara lingkungannya, secara kawasannya. Setelah master plan oke, kemudian kita masuk ke tahap desain. Desain ini pun juga ada bermacam-macam, mulai dari yang high level sampai yang sangat detail. High level itu mulai dari konsep desain, kemudian lebih detail lagi ke preliminary design, lebih detail lagi ada basic design, kemudian masuk design development, kemudian masuk ke detail design. Nah, semakin tinggi itu berarti semakin detail. Pada saat di basic design itu kita baru tipikal-tipikal saja, tapi kalau begitu masuk basic detail design itu sudah detail, potongan, tulangan, dan lain-lain itu semua sudah terlihat. Jadi itu tadi satu, mulai dari studi, master plan, design, ini outputnya ya. Kemudian next. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat proyek-proyek yang sudah berlangsung, yang sudah dilakukan pembangunannya, peran konsultan di mana? Peran konsultan ada di supervisi, ada di construction management. Jadi mengawasi dan memastikan bahwa proyek itu berjalan dan nanti ada outputnya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, apa sih yang direncanakan dan apa yang harus dijaga pada saat pelaksanaan proyek? Yaitu dari segi biayanya, harus bisa kita kontrol seperti yang sudah kita rencanakan, tidak melebihi budget. Kemudian waktunya pun harus sesuai dengan waktu yang periode yang sudah kita tentukan, kemudian tepat waktu, kemudian juga harus sesuai dan tidak merusak lingkungan harus tetap dijaga, dan satu lagi adalah safety-nya harus diperhatikan. Jadi itu yang menjadi target-target dalam pelaksanaan sebuah proyek. Kemudian ada juga kita sebagai konsultan itu melakukan technical assistance.
Jadi memberikan assistance kepada owner kita apa-apa yang untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik yang dibutuhkan oleh klien kita. Oke, next. Jadi itu tadi output dari sebuah engineering consultant adalah mulai dari studi, master plan, design, supervision, kemudian bisa juga project management atau construction management, kemudian technical assistant, dan juga setelah project selesai, kita juga bisa berperan sebagai operation and maintenance consultant. Nah, bicara Virama Karya itu saat ini kita adalah BUMN, salah satu BUMN konsultan atau BUMN engineering yang ada di Indonesia. Jadi Virama Karya adalah engineering and management consultant yang merupakan badan usaha milik negara. Kita sudah berkecimpung atau berkarya di negeri ini mulai dari tahun 1972. Saat ini Virama Karya adalah BUMN konsultan yang terbesar. Nah, kantor pusat kita ada di Jakarta, di Jalan Hang Tuah Raya, Kebayoran Baru. Kemudian kita punya 5 kantor cabang, ada di Sumatera, di Medan, di Kalimantan ada di Samarinda, di Makassar, kemudian Semarang, dan Surabaya. Nah, next. Tidak hanya itu, kita juga sudah merambah ke luar negeri. Kita juga sudah punya kantor project atau perwakilan di Asia Tengah, ada di Myanmar dan Kamboja. Ini adalah struktur perusahaan, ya mulai dari sebuah perusahaan itu kan ada strukturnya, ada organisasinya, mulai dari dewan komisaris, ada pemegang saham, di atasnya lagi dewan komisaris sebagai pengawas dan pengarah, kemudian ada direksi, dan kantor-kantor cabang dan divisi yang ada di Virama Karya. Next. Oke, untuk bekerja di konsultan itu apa sih requirement-nya? Tentunya untuk semua karir, untuk semua pekerjaan itu ada requirement-nya, ada syarat-syaratnya. Nah, kalau bicara di konsultan, apa sih syaratnya konsultan atau yang dibutuhkan untuk menjadi seorang konsultan itu? Next. Ya, ada job requirement-nya. Next. Jadi nanti ada requirement-nya apa, kemudian nanti dari requirement tersebut ada spesifikasi-spesifikasinya, bahwa seorang itu harus bagaimana dari segi emosionalnya, dari segi keterampilannya, dari segi tekniknya, itu ada nanti ketentuan-ketentuannya untuk setiap job. Next. Lanjut aja. Nah, 3 hal penting kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang konsultan adalah kita tentunya harus punya knowledge. Kemudian kita harus punya skill. Skill itu bisa berupa soft skill atau hard skill. Kemudian attitude. Nah, 3 hal ini yang dibutuhkan pada saat nanti teman-teman berkarir. Pada saat nanti teman-teman sudah selesai kuliah dan memasuki dunia kerja. Jadi 3-tiganya ini harus selalu diperhatikan. Tidak hanya kita pinter, tapi kita juga secara knowledge, skill-nya juga harus juga terampil. Kemudian attitude jangan dilupakan, karena nanti yang menentukan juga adalah bagaimana hubungan kerja kita dengan rekan-rekan kerja, dengan lingkungan, dan lain-lain. Next. Ini yang tadi 3 hal, knowledge, skill, kemudian attitude. Kemudian 3 komponen-komponen ini di pendidikan juga pasti adik-adik sudah mendapatkan. Di dalam dunia kuliah juga nanti pasti diajarkan untuk itu dan dilatih untuk bisa memenuhi requirement ini. Next. Knowledge itu pengetahuan. Merupakan fondasi awal untuk teman-teman memahami apa yang ingin dilakukan nanti pada saat kita masuk dunia kerja. Sehingga memang ini yang biasanya ada di dunia pendidikan. Jadi ini harus ditajamkan, harus teman-teman kuasai benar supaya requirement yang pertama knowledge itu terpenuhi. Next. Skills. Skill ini ada kemampuan, jadi bagaimana kita
punya kapasitas untuk melakukan suatu rangkaian tugas. Jadi tidak hanya knowledge-nya, tapi juga kita mempunyai keterampilan untuk melakukan. Nah, ini bisa dikembangkan oleh teman-teman dengan mengikuti pelatihan, kemudian bagaimana nanti pengalaman-pengalaman ikut dalam magang, kemudian berbagai seminar. Jadi teman-teman itu nanti jangan hanya pengetahuan atau pelajaran yang didapat di kampus saja, tapi juga harus mau selalu memperkaya diri supaya keterampilan kita juga terasah. Jadi ini merupakan bagaimana nanti kita bisa lebih memperkaya lagi kemampuan kita. Next. Yang terakhir adalah attitude. Attitude ini adalah sikap. Bagaimana cara kita menempatkan dan membawa diri, kemudian bisa mengetahui dan bisa merasakan apa yang diinginkan oleh klien. Karena kadang-kadang klien itu tidak selalu bisa menyampaikan secara verbal apa yang diinginkan, tapi kita juga harus tahu nanti apa yang mereka butuhkan. Kita harus bisa memenuhi apa yang mereka butuhkan, karena apapun nanti pekerjaan kita ini harus kita deliver kepada klien. Deliverable kita ini bukan hanya berupa produknya, tapi juga bagaimana dalam proses ini kita bisa berinteraksi dengan baik, merespon dengan baik apa yang diinginkan oleh klien. Apa yang klien inginkan dalam proses perjalanan kita mendeliver produk kita. Next. Ya, tadi ada job requirement, ada juga deskripsinya. Jadi kalau requirement apa sih yang dibutuhkan, kemudian kalau job description adalah menjelaskan tentang bagaimana suatu tugas itu harus dilakukan. Dimanapun, tidak hanya konsultan, tapi di karir manapun nanti ada ini. Job requirement dan job description-nya ada. Jadi untuk setiap tugas dan tanggung jawab, untuk setiap posisi, untuk setiap peran, pasti ada job requirement and job description-nya. Job requirement itu tadi syarat-syaratnya, bagaimana persyaratan kemampuan, jadi yang 3 tadi, kemudian syarat juga syarat pendidikan, formal, kemudian pengalaman ini nanti juga dinilai, kemudian kriteria dan persyaratan dari setiap job itu. Kalau description, dia lebih menjelaskan bagaimana pekerjaan dan tugas ini bisa dilakukan. Kemudian informasi, apa tugas dan tanggung jawab, kemudian masalah honor, waktu kerja, dan lain-lain, itu masuknya nanti di job description. Kemudian juga apa yang harus dilakukan dalam setiap posisi yang nanti akan diberikan tanggung jawabnya kepada teman-teman. Next. Nah, setelah itu nanti dari setiap posisi tersebut akan dibuat analisanya. Jadi dari tadi job description-nya, kemudian ada job spesifikasinya, kualifikasi, bagaimana training-training apa yang diperlukan, skill-nya, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing, itu nanti dijelaskan dalam job analysis-nya. Nah, yang penting kita itu harus selalu inovatif, harus selalu kreatif dan cerdas, serta bertalenta sudah pasti. Untuk berkarir di konsultan itu ada 2. Jadi kita ada dua jalur lah. Ada jalur yang proyek, ada jalur yang manajemen. Karena apa? Karena setiap individu itu tidak sama. Ini saling melengkapi. Orang yang pintar di manajemen bukan berarti nggak bagus. Dan orang yang punya passion dan ketertarikan di project juga bukan berarti tidak lengkap. Karena masing-masing punya ketertarikan dan passion-nya. Kalau di manajemen, kita memanage seluruh proyek-proyek yang ada di perusahaan. Dari segi manajemen, bagaimana SDM-nya harus kita atur, operasionalnya, pengaturan budget, dan lain-lain. Kalau di project, secara teknis kita harus bisa mendeliver yang dipersyaratkan dalam kontrak untuk project tersebut. Jadi dia, kalau orang project, itu per masing-masing project. Dia ditempatkan di project A sebagai posisi tertentu, itu nanti ya yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya hanya project itu. Tapi kalau di manajemen, kita memanage semua yang ada di perusahaan supaya bisa berkinerja dengan baik.
Jadi nanti ada dua, dan masing-masing ini bukan lebih baik di manajemen atau lebih baik di project, tapi setiap orang punya passion, kompetensi dan kapabilitas masing-masing. Jadi ini saling melengkapi. Oke, next. Nah, ya ini untuk mengukur ya, karena semuanya tentu tadi parameter-parameter dan requirement tadi harus ada ukurannya. Ukuran knowledge pasti ada IPK, kemudian sertifikat, kemudian prestasi akademis, tes bidang, dan interview. Nah, sebelumnya dulu, ya oke. IPK jelas dari mata kuliah. Nah, sertifikat keilmuan, ini adik-adik, teman-teman nanti dalam kuliah juga jangan hanya terpaku dengan kuliah saja, tapi kalau ada kesempatan-kesempatan untuk menambah ilmu, seminar dan lain-lain, training dan lain-lain, itu harus diikuti saja supaya apa? Supaya saling melengkapi. Supaya nanti pada saat kita selesai, tamat, kemudian mencari pekerjaan, semuanya ini adik-adik sudah punya, gitu ya. Jadi baik dari keilmuannya, dari IPK, tapi juga sertifikat-sertifikat dari training dan lain-lain, ini bisa melengkapi pada saat penilaian. Next. Nah, kalau di Virama Karya sendiri, yang dinilai dari segi kompetensi untuk manajemen tadi kan ada dua, ada manajemen, ada project. Untuk manajemen kita nilai soft skill dan hard skill-nya juga. Soft skill itu apa? Bagaimana satu, fokus kepada pelanggan, customer fokusnya gimana? Gimana sih kita kalau menerima satu pekerjaan, kemudian berhadapan dengan klien, itu kita menghandle klien tuh bagaimana? Kemudian kita harus inovasi udah pasti. Saat ini digitalization-nya juga. Kemudian bagaimana kita mempunyai kemampuan dan mempunyai passion untuk achieve di suatu pekerjaan. Tentu kalau ability to work in team harus, mau di manajemen maupun di project harus, karena kita tidak bekerja sendiri. Communication skill sudah pasti. Hard skill, ya tadi pengetahuan kita, strategic marketing, business development, customer relation management, negotiation skill, karena nanti kita pasti harus bernegosiasi, baik di project maupun di manajemen pasti ada pada saat-saat tertentu kita harus melakukan negosiasi. Negosiasi itu bukan berarti harus tawar-menawar, tapi bagaimana kita dengan berbagai situasi nanti dengan tantangan yang ada bisa men-solve satu, kalau ada problem, itu perlu negosiasi, kemampuan negosiasi, kemampuan bagaimana kita bisa men-solve problem tersebut sehingga semua pihak merasa tidak ada yang terkalahkan atau tidak ada yang dikorbankan. Project budget management, di manajemen pun project budget and cost itu kita harus tahu bagaimana membudget, karena kita memanage semua proyek yang ada di perusahaan. Planning and execution, control, monitoring, commissioning, operational readiness, product service knowledge, account management, ini di manajemen yang nanti teman-teman berkarir di manajemen, menjadi bagian dari manajemen harus tahu semua skill-skill ini harus dimiliki. Next. Lanjut. Oke, ini project. Kalau project tadi hampir sama. Customer focus tetap harus punya. Sebenarnya semuanya hampir sama skill yang dibutuhkan, namun hanya skupnya nanti berbeda-beda. Kalau project ya memang harus hanya project itu saja yang ditangani. Tapi kalau di manajemen tadi secara keseluruhan project yang ada di Virama Karya atau yang ada di perusahaan kita harus bisa memanage. Next. Kompetensi project juga begitu. Oke. Nah, akhlak. Sebelumnya. Ya, oke, di sini. Setiap perusahaan itu punya core value, punya nilai-nilai yang kita harus miliki atau harus kita resapi dan dilaksanakan pada saat kita menjalankan tugas di perusahaan. Sorry. Virama Karya sebagai BUMN, core value kita adalah akhlak. Apa sih akhlak itu? Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kenapa kita harus mengadop value ini?
Karena inilah nanti yang membuat kita bisa sukses dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang manajemen maupun pegawai proyek di Firama Karya. Next. Akhlak. Akhlak ini kita perlu memiliki ini karena apa? Karena setiap sumber daya yang ada di perusahaan harus mengetahui dan mengimplementasikan nilai-nilai utama sumber daya manusia secara sungguh-sungguh. Kita semua harus mempunyai nilai-nilai utama ini dan melaksanakan ini secara konsisten dan konsekuen sehingga perilaku sehari-hari kita mencerminkan core value kita. Apalagi kita sebagai BUMN, BUMN ini merupakan mesin pertumbuhan ekonomi yang menguasai lebih dari 70% roda perekonomian di Indonesia, sehingga kita sebagai BUMN diharapkan selalu menjadi akselerator supaya nilai-nilai ini selalu bisa diimplementasikan dalam budaya kerja untuk mendukung peningkatan kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Next. Amanah itu apa? Amanah tanggung jawab, harus berkomitmen dan mengutamakan integritas. Kompeten adalah kita, bagaimana kita dalam melaksanakan pekerjaan harus selalu profesional, smart, unggul, dan selalu untuk menjadi selalu excellence. Kemudian harmonis ini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Kita harus caring, kemudian menghargai keberagaman. Loyal tentunya kita harus berdedikasi, harus selalu mempunyai komitmen untuk berkontribusi terbaik, memberikan kontribusi terbaik. Adaptif ini kita harus selalu bisa beradaptasi atau agile terhadap perubahan lingkungan, perubahan dunia usaha yang sangat cepat. Sehingga apa? Supaya kita bisa adaptif, kita harus selalu inovatif menghadapi perubahan tersebut, kemudian proaktif untuk selalu berinovasi. Kolaboratif adalah kerjasama, baik kerjasama dengan tim maupun bisa bekerja sama dengan klien dan semua stakeholder yang ada. Next. Nah, untuk di dalam dunia konsultan ada berbagai posisi, mulai dari lead engineer, senior engineer, project manager, dan lain-lain. Dengan berbagai requirement dan job description-nya yang ada. Nah, ini sebagai gambaran. Setelah nanti teman-teman lulus dari dunia kuliah, ada berbagai kesempatan untuk berkarir. Bisa sebagai PNS, pegawai negeri sipil atau ASN, kemudian bisa berkarir di dunia BUMN, kemudian ada badan keuangan atau bank, kemudian ada kontraktor, kemudian ada konsultan, maupun ada akademisi ya atau dosen. Ini nanti yang tergantung dari adik-adik sendiri, gimana harus bisa browsing, harus bisa tahu keunggulan dari masing-masing dan ketertarikan dari adik-adik semua nanti dalam berkarir. Next. Oke. Ini saya dari semua yang saya ceritakan tadi, mungkin supaya lebih jelas, lebih konkret, bisa adik-adik pahami apa sih sebenarnya konsultan itu. Jadi kalau tadi mengikuti cerita saya, bahwa konsultan itu sebenarnya sudah ada jauh sebelum proyek itu sendiri terimplementasi. Jadi sebelum ada pembangunan, atau kalau adik-adik lihat proyek-proyek itu, sebelum itu ada, jauh sebelumnya konsultan sudah berperan atau melakukan aktivitasnya. Next. Nah, contohnya ini. Ini adalah proyek Firama Karya di bidang industri energi dan migas. Ini ditangani oleh divisi yang ada di Firama Karya, namanya Divisi Industri Energi dan Migas.
di Lamongan Oil Tank Terminal. Di sini Virama Karya berperan sebagai construction management atau manajemen konstruksi. Jadi kita mengawasi dan mereview desain-desain yang ada supaya nanti proyek ini bisa terlaksana dengan baik. Ini ada di Jawa Timur. Next. Ini juga di bidang energi di Exxon di Cepu. Jadi ini Virama Karya juga sebagai supervisi juga mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang ada di sana, terutama pekerjaan infrastrukturnya. Nah, ini LRT yang Jabodetabek ya. Jabodebek, bukan Jabodetabek, Jakarta, yang saat ini rutenya adalah Cawang Cibubur, Cawang Bekasi Timur, kemudian Cawang Duku Atas. Di proyek ini Virama Karya sebagai quality assurance consultant. Jadi kita pada saat pelaksanaan pembangunan fasilitas LRT ini, Virama Karya sebagai konsultan berperan untuk memastikan quality assurance, untuk memastikan bahwa semua kualitas ini sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa pembangunan ini sesuai dengan apa yang sudah dipersyaratkan dalam kontrak dan spek yang ada. Velodrome ini merupakan salah satu kiprah Virama Karya di fasilitas olahraga. Ini kita buat untuk fasilitas Asian Games ya, sebelum Asian Games. Ini salah satu bangunan olahraga, fasilitas olahraga yang memiliki standar internasional. Jadi semuanya ini kita pakai standar-standar internasional, bahkan memang kita mengadop dari velodrome yang ada di luar negeri, kita mengadakan studi banding dan bekerja sama dengan konsultan luar negeri pada saat pelaksanaan proyek. Makanya tadi sebagai seorang konsultan kita harus bisa kolaboratif. Karena dalam suatu proyek tidak hanya kita sendiri yang terlibat, ada owner itu pemilik pekerjaan atau klien kita. Kemudian ada juga nanti ada di dalam satu proyek itu ada konsultan-konsultan lain, ada konsultan quantity surveyor-nya, QS, jadi dia yang menghitung kuantitinya. Kemudian ada konsultan desainnya, ada kalau di sini Virama Karya sebagai construction management-nya, kemudian nanti ada konsultan keuangannya, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita harus bisa berkolaborasi dan bersinergi. Ini yang ada di Rawamangun ya, Velodrome Rawamangun. Next. Ini sekarang yang terbesar yang lagi tahap penyelesaian adalah Jakarta International Stadium. Jakarta International Stadium ini akan menjadi stadion terbesar di Indonesia, bukan hanya di Jakarta. Nanti kapasitas penontonnya akan lebih besar dari GBK. Kalau sekarang kan yang paling besar adalah Gelora Bung Karno, tapi nanti ini akan menjadi yang terbesar. Sekarang dalam tahap penyelesaian sudah 90%, mudah-mudahan nanti di bulan Februari sudah bisa dipergunakan. Nah, yang istimewa dari Jakarta International Stadium ini adalah memang kita sudah mengadop standar-standar badan olahraga dunia yang termutakhir ya. Jadi nanti itu atapnya bisa retractable roof, bisa buka tutup, kemudian nanti semuanya tata suara, soundnya, lightingnya, kemudian electricalnya semua sudah standar internasional yang terbaru. Sebenarnya ini kemarin kita mau lakukan soft launching di bulan Desember, namun tidak jadi. Dan mudah-mudahan ini bisa selesai di bulan Februari. Ini tentunya nanti akan menjadi kebanggaan Indonesia, bukan hanya kebanggaan Jakarta saja, tapi menjadi kebanggaan Indonesia. Oke, next. Oh ya, tadi di sana Virama Karya sebagai construction management consultant-nya, jadi lead consultant construction management consultant. Next, ini juga Istora yang ada di Papua, di Jayapura. Jadi kalau kemarin teman-teman nonton pembukaan PON Jayapura, ini stadionnya Virama Karya juga waktu itu sebagai MK-nya, manajemen konstruksi atau construction management.
jadiin ya ini di Papua yang kemarin dipergunakan untuk pembukaan dan penutupan PON 2020 kemarin yang Pak Jokowi turun main bola, main sama anak-anak Papua itu. Next. Nah, New Yogyakarta International Airport ini airport baru yang ada di bandara baru yang ada di Jogja, Bandara Jogja yang baru yang di Kulon Progo. Di sini Virama Karya sebagai Basic Design and Design Development Consultant. Jadi kita mengerjakan basic design. Nah, basic design ini kita lakukan berdasarkan master plan yang sudah dibuat oleh konsultan lain. Nah, jadi yang tadi saya bilang kan ada tahapan-tahapan dalam pelaksanaan proyek. Bisa jadi setiap tahapan itu tidak selalu harus konsultan yang sama, bisa jadi konsultan yang lain, kemudian konsultan lain pada tahap pekerjaan selanjutnya dilanjutkan oleh konsultan lain gitu. Jadi ini master plan dikerjakan oleh perusahaan lain, kemudian pada tahap basic design Virama Karya yang melakukan basic design. Jadi desainnya ini by Virama Karya. Di proyek ini kita bekerja sama dengan konsultan asing ya. Jadi ADPI, Airport de Paris. Jadi kita bekerja sama. Virama Karya merekrut engineer-nya untuk bekerja di Virama Karya dalam penyelesaian proyek ini. Jadi itu. Kemudian ada banyak lagi, ini proyek-proyek Bandara Virama Karya, ada Surabaya, ada di Hang Nadim, dan lain-lain. Next. Ini proyek gedung ya, tadi kan Virama Karya punya divisi gedung. Ini apartemen yang ada di Cisauk. Ini apartemen ini jadi TOD itu transfer oriented yang ada di melengkapi fasilitas, kalau nggak salah ini kereta api ya, di dekat kereta api yang ada di Cisauk. Oke. Nah, kalau bicara tol, Virama Karya ini mungkin kalau teman-teman tahu tol Trans Java yang panjangnya 800 kilo terbentang dari bagian barat Pulau Jawa sampai di timur Pulau Jawa, mungkin Virama Karya terlibat hampir 40% sampai 60% kegiatannya, mulai dari desain, ada yang mulai dari desain, kemudian ada yang supervisi, ada yang desain dan supervisinya, ada yang mulai dari tahap studinya. Jadi kalau Trans Jawa itu kan yang Virama ikut itu mulai dari Japek, Jakarta Cikampek Elevated, kemudian lagi setelah itu Pejagan Pemalang, kemudian Batang Semarang, Semarang Solo, Solo Ngawi, Ngawi Kertosono, Kertosono Mojokerto, sampai pokoknya Pandaan Malang, sampai Probolinggo, itu Virama Karya ada. Baik berupa, baik mulai desain dan supervisi, ada yang supervisinya saja. Gitu. Jadi kita terlibat hampir semuanya. Next. Ini yang di Jabodetabek ya, Cinere Serpong, juga kita sebagai supervisi. Nah, ini proyek Kelok 9. Kelok 9 ini salah satu proyek unggulan kita di Sumatera. Ini proyek cukup complicated dan sangat lama pengerjaannya. Jadi di Sumatera Barat itu ada yang namanya Kelok 9. Dulu itu Kelok 9 ini nggak seperti ini ya. Jadi jalan nasional biasa yang berkelok-kelok, sehingga dengan semakin berkembangnya traffic, kapasitas jalan sudah tidak memenuhi lagi untuk memberikan kinerja yang baik, tingkat pelayanan yang baik kepada pengguna jalan. Karena apa? Karena alignment-nya, geometriknya memang sangat sangat terbatas ya karena lahan yang ada, sehingga itu berkelok-kelok. Kalau ada kendaraan berat lewat, movement-nya susah, yang lain antri, sehingga kita pikirkan bagaimana caranya supaya ini bisa melayani masyarakat Pulau Sumatera dengan baik, kemudian pengangkutan barang dan jasa juga bisa dilayani dengan baik. Itu kita lakukan realignment. Kita lakukan realignment, ada yang berupa struktur dan lain, sehingga kelihatan itu muter-muter begitu untuk memenuhi standar geometrik yang baik. Itu.
Ini Kelok 9. Mayoritas adalah struktur itu. Ada yang strukturnya sampai 30, 60 meter. Nah, kemudian selain itu tadi Firama Karya kan juga punya divisi sumber daya air. Sumber daya air ini proyeknya mulai dari irigasi, sungai pantai, bendungan, penataan banjir, kemudian apalagi ya, irigasi, dan lain-lain. Nah, yang terbesar kalau untuk proyek-proyek di sumber daya air adalah bendungan. Ada bendung dan ada bendungan. Bendung itu lebih kecil, kalau bendungan lebih kapasitasnya lebih besar dan lebih luas. Serta tingkat resikonya, tingkat kerumitan secara teknis pun lebih tinggi kalau bendungan. Ini salah satu bendungan yang kemarin baru diresmikan oleh Pak Presiden, Bendungan Pidekso. Firama Karya mungkin dari sekian banyak bendungan kita saat ini saja kita ada 7 bendungan besar yang kita sedang selesaikan. Kemarin baru selesai Pidekso, kemudian yang lebih baru lagi Randu Gunting yang ada di Pati ya, Pati Blora. Kemarin juga baru selesai diresmikan oleh Pak Presiden. Next, ini teleskop optik. Teleskop optik ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang ditangani oleh Firama Karya. Teleskop optik ini letaknya di, lupa saya namanya, di NTT, di puncak gunung yang jauh banget. Jadi nanti kalau teman-teman tahu mungkin sekarang teleskop optik yang terbesar adalah Bosca yang ada di Lembang. Nah, nanti ini akan menggantikan Bosca dan akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Di sini Firama Karya terlibat sebagai project management dan supervision consultant. Kenapa Bosca perlu dipindah? Karena saat ini sudah tidak memenuhi lagi spesifikasi sebagai teleskop optik. Karena apa? Karena sudah banyak polusi, terutama polusi cahaya ya, sehingga tidak clear lagi pada saat harus meneliti benda-benda luar angkasa. Sehingga dicarikan satu tempat yang tinggi dan masih bebas dari polusi, terutama polusi cahaya. Ini adanya di puncak gunung di NTT. Saya lupa namanya apa. Next. Oke, mungkin itu nanti teman-teman kita bisa tanya jawab secara interaktif supaya saya mudah-mudahan saya bisa nanti lebih menjelaskan lagi apa yang ingin diketahui oleh adik-adik semua, teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Erli atas pemaparannya terkait sekilas tentang PT Firama Karya dan juga seluruh materi yang telah disampaikan ya pada sesi hari ini. Tadi diawali dengan adanya mengenai perusahaan PT Firama Karya, dari sejarahnya, dari kantor cabangnya, organogram, output, dan mungkin peran dari konsultan. Kemudian dilanjutkan dengan adanya job requirements dan juga job description, yaitu kompetensi yang ada di meja di proyek. Ada juga untuk prospek kerja lulusan teknik, dan juga diakhiri dengan highlights project dari PT Firama Karya itu sendiri, seperti itu ya Bu. Dan selanjutnya akan ada sesi yang cukup dinantikan oleh para peserta dan juga udah disinggung oleh Ibu Erli, yaitu Q&A yang secara interaktif yang akan dijawab langsung oleh pembicara kita yang sangat kita hormati hari ini, yaitu Ibu Melani Lagitasari. Nah, untuk sesi Q&A ini, kami ingatkan kembali bagi seluruh peserta company session yang ingin mengajukan pertanyaan terkait keseluruhan materi yang dibawakan oleh Ibu Melani Lagitasari, dapat langsung menuliskannya dalam link slide yang tertera pada kolom chat. Mungkin buat operator bisa langsung di share screen, mantau sudah ada pertanyaan yang masuk. Oke, pertanyaannya sepertinya cukup banyak ya, mungkin buat supaya lebih objektif aja, kita dari jumlah like saja gitu ya, Bu ya. Boleh. Untuk yang pertanyaan pertama dari Spenty Kaisong, apakah seorang fresh graduate bisa join atau kesempatan ke konsultan konstruksi? Dan caranya soalnya rata-ratanya tuh loker BUMN itu konsultan, syarat pengalamannya harus ada pengalaman bertahun-tahun. Itu pertanyaan pertamanya, Bu. Oke, saya langsung jawab aja ya. Saya boleh langsung jawab? Oh ya, boleh Bu, silakan Bu. Oke. Sorry, loker itu apa sih?
Lowongan Lowongan kerja atau kerja, apa? Bu. Oh gitu ya. Lowongan kerja, Bu. Ya, sangat bisa. Fresh graduate sangat bisa join ke konsultan konstruksi karena nanti di setiap project itu ada komposisi dari timnya itu ada bermacam-macam ya, mulai dari tim leader, kemudian tim leader itu nanti di bawahnya ada tenaga ahli, professional staff, kemudian nanti di bawah tenaga ahli ada asisten tenaga ahli yang biasanya persyaratannya mungkin kalau tim leader itu bisa tergantung size project ya, bisa 12 tahun pengalaman. Kalau yang lebih besar lagi mungkin requirement-nya 15 tahun pengalaman kerja sejenis ya. Pengalaman kerja sejenis. Jadi kalau misalnya jalan tol, nanti yang requirement-nya adalah untuk seorang tim leader misalnya yang mempunyai pengalaman 12 tahun di bidang jalan tol. Sehingga pada saat nanti dibilang 12 tahun, mungkin dia lulusnya itu nggak 12 tahun. Karena rasanya jarang sekali seorang engineer itu yang dari lulus kuliah, kemudian dia benar-benar hanya di satu bidang saja. Biasanya tuh campur. Ada yang jalan, kemudian nanti tahun kedua, ketiga dia ikut di proyek gedung, kemudian kembali lagi ke jalan, dan lain-lain. Jadi sehingga yang dihitung itu benar-benar pengalamannya yang di proyek sejenis. Nah, di bawahnya tim leader itu ada namanya tenaga ahli atau engineer dengan kualifikasi masing-masing. Ada structure engineer, nanti dia memang bertugasnya hanya untuk strukturnya saja. Kemudian ada highway engineer, kalau untuk proyek jalan ya, ada highway engineer-nya, nanti dia yang bertugas untuk lebih spesifik ke alignment, geometrik, kemudian ada drainage engineer, kemudian ada geotechnical engineer, jadi itu sudah lebih spesifik ke masing-masingnya. Nah, itu tadi ya, di bawah ada di atas ada tim leader, kemudian ada sekelompok tenaga ahli atau engineer. Nah, di bawah tenaga ahli ini ada asisten tenaga ahli atau asisten engineer. Ini biasanya mungkin requirement-nya 3-5 tahun pengalaman. Nah, adik-adik yang fresh graduate bisa masuk sebagai supporting nanti, di supporting, baik untuk di manajemen maupun untuk di project. Gitu. Jadi bisa, sangat bisa. Dan sekarang Virama Karya kalau lihat di rekrutmen pengumuman rekrutmen Virama Karya itu kita juga cari fresh graduate, tapi tentu dengan nanti kan kita ada interview, ada tes tulis dan lain-lain. Jadi kita lihat juga kemampuan-kemampuannya, kemudian seberapa aktif sih dia pada saat kuliah itu. Jadi teman-teman jadi aktivis atau aktif berorganisasi itu menjadi salah satu yang kita lihat ya, poin yang kita lihat pada saat nanti kita menilai para pelamar gitu. Nah, satu lagi, hati-hati pada saat melamar atau melihat job lowongan kerja ya, karena sangat banyak sekali lowongan kerja atau di internet itu pengumuman lowongan kerja yang palsu, yang bukan dari Virama Karya. Jadi usahakan kalau adik-adik melamar suatu pekerjaan, melihat lowongan kerja, itu harus hati-hati. Yang dari web resminya masing-masing perusahaan, tidak hanya Virama Karya. Karena sangat banyak sekali akhir-akhir ini pengaduan lowongan kerja palsu. Jadi kalau adik-adik atau teman-teman nanti lihat persyaratan lowongan kerja, kemudian ada yang minta transfer, ada yang minta tiketnya harus dibayar, kemudian harus transfer uang dulu, jangan. Itu sudah bisa dipastikan palsu. Karena biasanya perusahaan tidak pernah meminta hal-hal tersebut. Itu ya, hati-hati ya, karena terutama akhir-akhir ini kita banyak sekali mendapat pengaduan, kop suratnya benar Virama Karya, kemudian nama pejabatnya juga nama Virama Karya, tapi itu bukan dari Virama Karya. Jadi pastikan kalau teman-teman melihat lowongan kerja, melamar itu pastikan memang yang web
resmi dari perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, jadi tadi kalau fresh graduate sangat bisa untuk bergabung dengan perusahaan konsultan, karena kita juga mencari untuk itu. Ya, bisa terjawab ya? Baik, terima kasih untuk Bu Erli jawabannya. Berarti buat teman-teman fresh graduate, jawabannya bisa banget ya tadi sebagai support. Dan tapi kembali lagi harus ada requirement yang harus dipenuhi, dan hati-hati juga tadi saran dari Bu Erli ada loker palsu. Oke, buat pertanyaan berikutnya, saya sangat tertarik untuk magang di konsultan konstruksi. Adakah rekomendasi atau tips terkait hal ini, Bu? Terima kasih sebelumnya. Ya, oke, saya jawab ya. Di Virama Karya ini kita banyak sekali kesempatan untuk magang. Kemudian kalau bekerja sama dengan kalau universitasnya bekerja sama dengan Kementerian BUMN, itu kita ada yang namanya program magang bersertifikat. Gitu. Jadi ada banyak sekali perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dengan Kementerian BUMN. Setiap tahun kita ada program magang bersertifikat. Nah, bisa lewat sana. Ada juga beberapa kesempatan-kesempatan magang yang Virama Karya sendiri buka kesempatannya, sehingga adik-adik bisa kirimkan saja nanti permohonannya, kemudian juga termasuk juga surat rekomendasi dari universitasnya, gitu. Nah, kalau untuk program magang bersertifikat, ada beberapa perguruan tinggi, dia sudah membuat parameter-parameter tertentu. Kalau nggak salah, ada juga yang sudah bisa dikonversi ke SKS-nya dan lain-lain. Tapi itu semua tergantung dari kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Nah, itu ada yang terutama kalau di Kementerian BUMN itu udah ada tuh list list perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian BUMN. Setiap tahun Virama Karya pun membuat permintaan ke Kementerian BUMN apa saja yang kita butuhkan untuk magang di perusahaan kami. Gitu. Jadi ada bisa lakukan hal tersebut. Kirimkan saja minatnya untuk melakukan magang di Virama Karya. Nanti kita carikan, biasanya sih saya kalau misalnya untuk magang saya carikan di project ya, supaya teman-teman bisa langsung mengaplikasikan apa yang didapat di dunia kerja, kemudian bisa langsung, oh ini toh yang saya pelajari, ini gunanya gitu. Ya gitu. Makasih. Oke, makasih Ibu Erli atas jawabannya. Jadi untuk summarize jawabannya, ada program magang bersertifikat. Kalau kampusnya bekerjasama dengan BUMN, itu buat seluruh peserta tinggal kirim aja permohonannya, minta surat rekomendasi dari kampus masing-masing seperti itu. Dan ini untuk kebijakannya bisa tanyain dulu ke kampus masing-masing apakah ada konversi SKS dan sebagainya. Dan biasanya buat yang magang-magang ini langsung ditempatkan di proyek karena sifatnya itu bisa langsung diaplikasikan, gitu ya Bu? Betul. Baik, oke. Untuk yang pertanyaan yang ketiga dari Dafmau, apakah mahasiswa teknik mesin, mungkin untuk jurusan lainnya juga ya Bu, apakah mahasiswa jurusan lain selain teknik sipil itu punya peluang yang sama jika ingin menjadi manajemen dan project consultant di satu konstruksi? Itu Bu pertanyaan ketiga. Iya, bisa. Mahasiswa teknik mesin maupun teknik yang lainnya dan non teknik pun ada kesempatan untuk berkiprah di konsultan ya, konsultan engineering. Jadi, nah kalau untuk tadi kan saya bilang mulai dari kegiatan studi, kemudian studi feasibility study, itu mahasiswa non teknik bahkan bisa ikut bergabung. Pada saat kita melakukan studi, itu semua unsur kita teliti, kita review mulai dari ekonominya, sosial budaya, kemudian hukumnya, kemudian juga lingkungan. Nah, itu ada tuh kalau pada saat melakukan feasibility study, teman-teman MIPA bisa bergabung, teman-teman jurusan ekonomi bergabung, bahkan jurusan sosial budaya, bahkan kalau untuk kegiatan-kegiatan tertentu ada mahasiswa
antropologi atau lulusan antropologi. Jadi kayak sekarang Wirama Karya itu lagi merevitalisasi atau ya revitalisasi ya kawasan Benteng Pendem. Benteng Pendem itu di Ngawi atau mungkin lebih dikenal dengan Benteng Van den Bosch. Nah, itu kita punya tenaga ahli antropologi. Itu. Jadi bisa terlibat di situ juga. Baik dari kalau tenaga ahli antropologi di Benteng Pendem itu mulai dari studi sampai dengan saat sekarang kita sudah melakukan konstruksi pun sedang melakukan konstruksi sedang berjalan. Beliau selalu mengikuti kita gitu. Jadi selalu ikut terlibat antropologi. Kemudian juga apalagi teknik mesin. Teknik mesin nanti kalau kita terlibat dalam pembangunan gedung itu ada MEP-nya, ada elektriknya, ada juga plumbing-nya, ada mechanical-nya gitu. Jadi bisa, sangat bisa. Jadi hampir semua disiplin bisa ikut terlibat dalam kegiatan konsultan karena kan proyek konsultan itu sangat beragam. Kalau sekarang seperti JIS, Jakarta International Stadium, mesin mechanical-nya ada untuk kemudian biasanya dia menjadi satu tim dengan electrical dan plumbing. Jadi mechanical-nya itu untuk chiller, AC, lighting dan lain-lain itu ada. Jadi sangat bisa. Tidak hanya mesin, tidak hanya sipil, yang lainnya bisa arsitek apalagi gitu. Teknik kimia juga ada untuk lingkungannya tadi, untuk water treatment, sewerage dan lain-lain bisa ikut terlibat dalam konsultan. Oke? Baik, terima kasih untuk Bu Erli. Berarti jawabannya bahkan selain bukan teknik sipil dong, berarti banyak bidang keilmuan juga ya Bu, bahkan non teknik Ya. bisa untuk menjadi karena tadi dimulai dari studinya banyak pihak yang terlibat. Oke, semoga terjawab. Untuk pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan dari Anonymous mengenai magang. Permohonannya dikirim kemana ya Bu? Tadi mengenai magang bisa ke alamat HRD Wirama Karya aja. Kalau dilihat di website ada itu. Ya. Oke? Baik Bu, berarti di website wiramakarya.co.id itu ya ada link buat kirim permohonan magang ya ke HRD-nya Wirama Karya seperti itu. Oke, untuk next-nya yang pertanyaan yang mungkin yang latest question dulu kali ya Bu, ini sepertinya menarik nih Bu. Selamat pagi Bu, izin bertanya bagaimana karir untuk lulusan teknik lingkungan? Karena mungkin bisa lebih di-emphasize lagi Bu untuk masalah teknik lingkungannya. Ya, teknik lingkungan banyak sekali kesempatan untuk di dunia konsultan konstruksi atau engineering consultant, mulai dari awal, mulai dari studi. Tadi saya bilang kita pada saat studi kita membuat kajian lingkungan. Salah satu analisa untuk feasibility study itu adalah analisa kajian lingkungan. Jadi di situ teman-teman teknik lingkungan bisa terlibat dalam AMDAL-nya, kegiatan AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan. Kemudian pada saat pelaksanaan proyek, bahkan di manajemen pun kita harus selalu melakukan kajian lingkungan. Jadi harus memastikan bahwa semua kegiatan kita itu secara lingkungan bisa terjaga. Kita ada yang namanya K3L, K3 dan lingkungan. K3 itu safety dan lingkungan. Kita punya sertifikat QHSE, Quality Health Structure and Environment. Jadi environment itu merupakan salah satu komitmen kita sebagai perusahaan konsultan, konstruksi, engineering consultant untuk selalu memperhatikan sustainability dari environment kita. Jadi tidak hanya K3, tapi juga environment-nya harus selalu kita jaga. Di Wirama Karya saat ini kepala divisi QHSE kita adalah seorang lulusan teknik lingkungan gitu. Apa tadi ya pertanyaannya? Mana tadi yang teknik lingkungan ya? Oh ini yang bawah. Ya, jadi sangat bisa
berkarir di seorang lulusan teknik lingkungan sangat bisa berkarir di engineering and management consultant, mulai dari awal sampai kegiatan di lapangan. Jadi di lapangan itu juga ada teknik lingkungan, ya teknik lingkungannya juga ikut. Karena pada saat pelaksanaan konstruksi, setiap periode tertentu kita harus melakukan yang namanya UKL-UPL. Untuk penanganan lingkungan, itu harus kita selalu kaji bagaimana kita bisa misalnya limbah-limbah, kita harus bisa memastikan bahwa limbah, sisa pekerjaan dan lain-lain tertangani dengan baik. Kemudian polusi dari proyek tersebut bisa kita tangani dengan baik. Setiap berapa bulan ya, mungkin 3 atau 6 bulan, kita juga harus memantau kondisi lingkungan. Jadi UPL, pemantauan lingkungan, dan UKL, ke pengelolaan lingkungannya harus kita laporkan setiap periode tertentu. Kondisi air itu kita ambil sampelnya untuk kita uji di lab untuk memastikan bahwa tidak ada dampak yang tidak diinginkan dari pelaksanaan sebuah proyek. Udara, kebisingan dan lain-lain itu ada dalam setiap pelaksanaan proyek, itu selalu kita pantau, sehingga teman-teman dari lulusan teknik lingkungan sangat bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan sebuah proyek. Next. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya. Berarti buat teman-teman teknik lingkungan bisa banget ya, karena dari setiap konstruksi juga harus diperhatikan juga lingkungannya untuk tetap memperhatikan sustainability-nya. Bahkan di PT Firama Karya Persero sendiri tadi ada kepala divisi QHSE ya Bu, dari lulusan teknik lingkungan juga. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan dari Anonymous. Seberapa impactful gelar S2 jika belum memiliki pengalaman apa-apa, misal usai S1 langsung S2 tanpa bekerja terlebih dahulu? Seberapa impactful S2? Saya rasa dari setiap kompetensi dan kapabilitas yang selalu kita tingkatkan, itu pasti ada impact-nya gitu. Nah, mulai S1 langsung S2 tanpa bekerja terlebih dahulu. Jadi tadi kan kita selalu ada job requirement, kemudian ada job description-nya. Ada saat-saat tertentu kita memang membutuhkan S2. Kan nanti kita ada proses interview, ada proses tes, sehingga di situ kita bisa menggali apakah memang teman-teman ini yang tadi misalnya seperti case ini S1 langsung S2 bisa sesuai dengan, bisa fit dengan requirement yang kita butuhkan. Jadi rasanya kesempatan itu kesempatan itu pasti ada gitu. Tergantung nanti kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Bisa sangat bisa gitu. Saya ada fresh ya kayak gini, yang seperti ini S1 dia langsung S2 tanpa bekerja lebih. Tapi tentunya kan gini, kita kan pada saat kita menempuh S1 dan S2 ini nggak melulu belajar kan, ada waktu-waktu tertentu kita ikut magang, ada kerja praktek dan lain-lain. Nah, itu bisa menjadikan penilaian added value dari teman-teman. Jadi bisa. Oke. Terjawab ya rasanya ya? Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi untuk seberapa impactful-nya pasti ada impact-nya ya, karena kan di tiap kompetensi dan capability yang kita tingkatin itu pasti adalah impact-nya itu. Tapi jawabannya adalah pasti bisa, walaupun kita S1 dan dari pengalaman magang, kerja praktek pun itu juga meningkatkan kompetensi kita seperti itu ya Bu. Ya, tapi itu tadi ya, saya ingatkan lagi bahwa kita tidak hanya knowledge saja yang harus kita perhatikan, tapi tadi skill, kemudian attitude. Nah, ini semua tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Semuanya menjadi bagian yang harus komprehensif nanti dalam kita nilai. Oke. Berarti ada komponen-komponen yang harus kita setiap pelamar itu punya seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari Curious Boy.
bagaimana sih pendapat Ibu Erti untuk prospek konsultan konstruksi? Apakah mungkin dalam kurun waktu yang dekat ini konsultan konstruksi itu tidak diperlukan lagi dan digantikan oleh artificial intelligence atau AI seperti itu? Ya, sekarang gini, kita selalu memperhatikan kemajuan digital transformation dan lain-lain. AI ini memang menjadi satu tools atau suatu alat yang bisa mempercepat kita mengetahui kondisi nanti pada saat selesai project. Tapi untuk membentuk AI ini kan diperlukan kompetensi-kompetensi, tidak hanya AI-nya bisa kita lihat itu, tapi nggak ada yang membentuk kan. Tentunya untuk membentuk AI ini tadi tetap diperlukan tahap-tahap engineering yang dari awal. AI tidak bisa melakukan studi kalau tidak ada engineer-nya. AI tidak bisa memberikan image yang bisa kita lihat di AI kalau belum dilakukan tahap master plan dan lain-lain. Sehingga yang membentuk suatu AI itu, image yang ada di AI itu kan para engineer. Gitu. AI ini bisa mempercepat kita untuk melihat kondisi nanti pada saat proyek itu sudah selesai. Kalau dulu, jadi kalau sekarang kita setiap proyek sudah pakai BIM. Nah, saya harapkan teman-teman teknik, teman-teman engineering itu harus sudah bisa menguasai BIM. Karena ke depan ini harus bisa, bahkan ya semuanya. Tadi yang teknik mesin, kemudian electrical, yang arsitek, kemudian apalagi yang teknik sipil, BIM sudah menjadi satu tools yang harus dikuasai, knowledge yang harus dikuasai, skill yang harus dikuasai oleh teman-teman. Nah, BIM software atau tools ini adalah yang membantu kita bisa lebih cepat mengimage-kan apa yang nanti akan ada di suatu proyek. Di BIM kita sudah bisa melihat crash yang ada di proyek tersebut. Kalau dulu mungkin para engineer bekerja sendiri-sendiri. Memang kita sudah coba integrasikan dalam satu gambar kerja. Tapi biasanya crash yang ada di proyek tuh misalnya, oh ternyata balok ini nabrak plumbing. Ini sering tidak terdeteksi dari awal pada saat kita masih bekerja bukan 2 dimensi ya, sebelum ada BIM lah. Nah, di BIM ini kita bisa lebih cepat tahu bahwa nanti akan ada clash balok ini nimpa plumbing ini gitu misalnya. Itu lebih bisa cepat kita deteksi dengan menggunakan software engineering yang ada saat ini. Itu kalau dulu, sehingga apa? Sehingga nanti pada pelaksanaan pekerjaannya juga bisa lebih cepat selesai. Kalau dulu kita baru ketahuan ada clash detection namanya. Clash detection itu baru bisa ketahuan pada saat nanti pelaksanaan proyek. Ternyata begitu dibangun, diaplikasikan di lapangan, oh ini balok nabrak ya, sehingga harus dibongkar lagi, gambarnya harus direvisi lagi. Nah, dengan adanya software ini, clash detection itu bisa kita ketahui dengan lebih awal. Nah, itu baru satu. Ada banyak lagi nanti, kemudian project controlling, budgeting, dan lain-lain. Kalau AI ini, kan kita bisa melihat, merasakan sensasi pada saat nanti selesai project itu lebih awal gitu. Nah, jadi rasanya engineering consultant tetap akan diperlukan. Oleh karena itu teman-teman harus selalu siap dengan inovasi-inovasinya dan agile tadi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Kan ini termasuk perubahan ya, disruption, gangguan dan lain-lain. Sehingga kita harus selalu berinovasi, apalagi yang harus kita lakukan dengan adanya teknologi-teknologi terbaru ini. Oke? Baik, terima kasih untuk Bu Erli. Berarti buat teman-teman tadi tidak perlu khawatir ya, karena AI itu cuma membantu mempercepat, tetapi tetap memerlukan konsultan engineering dalam prosesnya. Akan tetapi kita juga harus siap terhadap perubahan.
Oke, mungkin karena terbatasnya waktu, pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir yang bisa dijawab oleh Ibu Erli. Akan tetapi, mengingat banyaknya pertanyaan yang belum dijawab, jangan khawatir, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain juga, karena ICE 2022 juga mengadakan 3D Virtual Exhibition, di mana para pengunjung dapat mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di booth PT Firama Karya Persero pada Virtual Exhibition tersebut. Mungkin sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Erli selaku speaker hari ini atas pengetahuan dan seluruh jawaban pertanyaannya yang luar biasa bermanfaat. Untuk menutup sesi pemaparan dan Q&A company session hari ini, kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Merlani Legitasari untuk memberikan closing statement dari sesi hari ini. Oke. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua. Mungkin pesertanya hari ini lebih banyak mahasiswa ya. Jadi saya berpesan kepada adik-adik mahasiswa, pergunakan waktu kalian sebaik-baiknya pada saat kalian menempuh proses perkuliahan ini. Tadi jangan lupa, bukan hanya knowledge-nya yang perlu kalian perhatikan, tapi juga skills dan attitude-nya. Kemudian jangan sungkan-sungkan atau harus selalu tadi untuk membentuk attitude selalu kita asah dengan ikut berorganisasi. Jadi aktif berorganisasi itu tentunya dengan segala ininya ya, harus tetap memperhatikan keseimbangan semuanya, itu akan sangat berguna nanti untuk adik-adik pada saat memasuki dunia kerja. Kemudian juga jangan takut dengan disruption. Kita harus selalu agile, kemudian kita harus selalu siap untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Karena perubahan itu pasti akan terjadi, sehingga kita yang harus selalu menambah, mengasah kompetensi kita dan harus selalu bisa berinovasi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Erli atas closing statement-nya. Oke, nggak kerasa udah selesai dari sesi pemaparan dari Firama Karya pada hari ini. Sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih atas segala sharing dan segala hal yang telah Ibu lakukan untuk company session pada hari ini, tim ICE 2022 akan memberikan sertifikat untuk Ibu selaku speaker dari Firama Karya. Untuk sesi penyerahan sertifikat, kami persilakan kepada Saudara Arigya Mufli selaku perwakilan panitia untuk memberikan tanda apresiasi kepada Ibu Erli yang sangat informatif yang luar biasa keren pada hari ini. Dan para peserta juga kami persilakan untuk memberikan reaction melalui fitur yang ada pada Zoom masing-masing. Silakan untuk Saudara Arigya selaku PIC pada sesi pada hari ini. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai perwakilan panitia ICE TB 2022 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erli yang telah mengisi materi pada sesi company session pagi hari ini. Dan sebagai bentuk apresiasi, mohon terima Ibu sertifikat penghargaan dari panitia ICE. Mungkin akan dilanjutkan dengan sesi dokumentasi. Oke, mungkin dokumentasinya akan saya hitung ya. Oke, sebentar. 1, 2. Oke, mantap. Sudah. Terima kasih, Ibu. Terima kasih juga. Ya, makasih ya. Saya izin live ya. Oke, Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya, Ya. Bu. Ya, sukses ya buat acaranya. Oke, terima kasih kepada Ibu Erli sudah live dan terima kasih juga kepada Saudara Argia. Tidak lupa kami ingatkan kembali rangkaian ICE 2022 tidak hanya terdiri atas company session. Rangkaian ICE 2022 juga hadir dengan virtual exhibition pertamanya dengan fitur secara 360 view walking. Di online virtual exhibition ini, seluruh pengunjung dapat mengunjungi booth perusahaan, berkomunikasi dengan perusahaan, dan ada juga job fair yang membuka peluang bagi seluruh pengunjung untuk mengupload CV peserta untuk perusahaan. Ya, tepat sekali. Buat yang tadi masih ingin bertanya-tanya kepada PT Firama Karya, jangan lupa untuk mengunjungi booth perusahaan Firama Karya di exhibition kami.
Kami juga ingatkan bahwa salah satu syarat untuk memenangkan hadiah apapun di session kali ini adalah telah mengisi link presensi dan link feedback. Untuk itu kami ingatkan juga bagi semua peserta yang saat ini ada di room Zoom ini, 187 orang yang ada di sini, untuk mengisi link tersebut untuk mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah dari Q&A, dari quiz, dan juga ada door prize nantinya di akhir seperti itu. Oke, nah disebutkan ya sama Enrique ya. Jadi menurut runtutan acara yang sudah diinformasikan di awal tadi, sesi selanjutnya akan lanjut dengan sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu kuis berhadiah. Yes, betul. Dan kuis kali ini itu akan dilakukan dengan sistem Kahoot, dan nggak asik banget ya kalau namanya Kahoot nggak ada hadiahnya. Jadi karena ICE 2022 kali ini sangat mengapresiasi partisipasi seluruh peserta yang ada di session kali ini, kami informasikan bagi 3 peserta dengan poin tertinggi berhak menerima hadiah sebesar Rp100.000 untuk peringkat ketiga, Rp150.000 untuk peringkat kedua, dan sebagai top prize-nya Rp200.000 sebagai peserta dengan poin yang paling tinggi. Untuk itu, tim OP bisa diminta untuk share screen, dan teman-teman yang sudah jempolnya gatel nih, boleh disiapin dulu nih kahoot.it dan dengan memasukkan game pin yang 4285789. Lumayan banget kalau misalkan dengan masukin game Kahoot ini main-main santai, bisa dapat hadiah lumayan ya akhir bulan di tanggal 23. Langsung aja dibuka kahoot.it dan dimasukkan kodenya. Jangan lupa buat pakai nama asli ya untuk para peserta, jadi untuk pembagian hadiahnya bisa lebih mudah. Silakan buat teman-teman peserta. Ada 187 partisipan. Sekarang baru 1 buat Dinda Ainur. Mungkin bakal ditunggu sampai 10.17 gimana? Ada 2 menit mungkin bisa disiapin dulu yang mau nyolok internet, yang mau nyiapin modem, yang mau reset modem juga kayaknya masih bisa nih, biar nggak nge-lag segala macam. Udah ada 16 orang di screen aku sekarang. Yuk, masih ada waktu 2 menit lagi buat teman-teman peserta yang ingin merebut hadiah sebesar total ada 100.000, ada 150.000, ada 200.000 juga buat yang poinnya paling tinggi ya di Kahoot kali ini. Gimana nih Zan, kira-kira apa nih yang bikin poinnya bisa tinggi itu kenapa tuh? Ya, standar seperti kalau biasa. Harusnya sih yang poinnya paling tinggi itu yang tadi memperhatikan dan yang sudah kamu bilang tadi, yang jempolnya itu udah gatel-gatel banget. Jadi bisa disiapkan jempol-jempolnya harus cepat banget, karena selain adu benar, di Kahoot juga adu cepat untuk mendapatkan poin tertinggi. Betul sekali. Mungkin yang pakai tadinya tetap pakai Google Docs, pakai OneNote, bisa langsung split screen aja biar bisa nyontek-nyontek dikit lah sama jawabannya. Nggak nyontek, malah ngeliat catatan kan udah boleh sekarang ya. Udah 54 orang, ayo mana nih, masih ada 100 lebih yang bisa memenangkan hadiah yang sangat lumayan ini gitu ya. Sampai 10.17 di input lagi di kahoot.it, game pinnya 4285789. Udah 10.17 tapi nggak apa-apa karena masih banyak yang mau ikutan, kita extend aja berapa menit nih Zan, kira-kira? Kira-kira mau nggak Nerik nunggu sampai 10.20 atau udah nggak sabar banget nih? Boleh 10.20 nih ya, mungkin yang masih download Kahoot-nya dulu yang pakai HP tinggal scan QR untuk lebih cepat gitu. Betul banget. Jadi bisa langsung join aja ya teman-temannya untuk mendapat kesempatan hadiahnya. Udah 73, berarti masih ada 100 sekian belasan orang ya yang masih bisa memenangkan hadiah ini. Udah ada berapa nih? 78, berarti masih ada 100 orang lagi. Ayo, lumayan banget nih. Sampai 10.20 ya, teman-teman peserta, habis itu bakal lanjut juga, karena ini pasti yang udah masuk di awal udah nggak sabar nih pengen dapetin hadiah-hadiah yang sangat menarik ya, lumayan banget buat akhir bulan. Betul banget.
Ya, sudah ada 81 orang, kurang dari 100 orang lagi ya kalau menurut partisipan yang ada di Zoom ini. Mungkin buat TIC bisa dibantu dikirim di chat Zoom, barangkali ada yang punya kendala waktu ngeklik ini ya link kahoot.it-nya. Siapa tahu. Oke, tinggal 1,5 menit lagi nih. Yuk. Mungkin yang tadi nyatetnya pakai HP, sekarang mau pakai laptop, dipindahin dulu, masih ada waktu 1,5 menit, masih bisa. Oke, 1 menit lagi. Mungkin habis itu buat OP bisa langsung di start pas 10-20 pas ya, biar cepetan mulai, cepetan langsung pengen dipakai buat belanja kali ya, shopping lumayan. 100.000, 200.000 mah bisa lah ya Zan buat makan sehari. Wah, kalau aku sih bisa 3 hari sih. Enggak ada yang Ada yang anak-anak kosan di sini, hidup Anda sungguh menyenangkan ya dengan dapat 100.000 cuma-cuma. benar banget. Oke, tinggal sisa 20 detik lagi. Buat yang masih punya kendala, langsung aja di refresh ya. Browsernya, Safari-nya, Google Chrome. Oke, 10 detik lagi aku hitung mundur aja ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, bisa langsung di start. Mungkin buat peserta yang belum kesempatan untuk bergabung pada Kahoot ini jangan khawatir karena nanti ada sesi door prize yang diperlukannya hanya absen. Jadi jangan lupa absen juga ya teman-teman. Oke, pertanyaan pertama, misi PT Firma Karya adalah sebagai berikut. Kecuali apa nih? Mungkin bisa sekalian sering-sering juga di Google atau tadi sudah disebutkan juga mengenai perusahaan PT Firma Karya itu sendiri. Ya, sudah ada 30 orang yang menjawab. Waktu pusat tinggal 13 menit lagi. Oke, jadi jawabannya adalah yang merah ya teman-teman. Jawabannya ada 22 orang yang menjawab dengan benar. Mungkin bisa lanjut ke next soal. Oke, sementara leaderboard dipimpin oleh Ivan dengan 976. Berarti ini Ivan tadi yang paling cepat menjawabnya. Mungkin bisa lanjut ke soal berikutnya nih. Oke, lanjut soal kedua. Kantor cabang PT Firma Karya ada di kota mana aja? Makassar kah, Bandung, Pontianak, atau Palembang? Yang tadi sempat nge-screenshot ya, harusnya ada yang ada gambar-gambar pulau tuh. Kalau hafal pulau-pulaunya mungkin langsung gampang, langsung yang gitu tuh. Makassar bisa jadi, Bandung bisa jadi, Pontianak bisa jadi, Palembang juga bisa. Kantor pusatnya sih di Jakarta ya, di Jalan Hang Tuah. Tapi kalau masalah cabangnya, ayo yang mana? Jadi jawabannya adalah di Makassar. Congrats buat 36 orang yang menjawab dengan benar. Kita cek di leaderboard-nya sekarang. Apakah Ivan masih memimpin? Oh enggak, udah digeser oleh Namiratus S. Peringkat 1. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal ketiga. PT Firma Karya adalah perusahaan yang memberikan layanan di bidang apa nih? Kalau nggak salah tadi ada 5 bidang gitu ya. Nah, kira-kira yang benar yang mana? Oke, wah cepat sekali jawabannya. Sudah 76. Oke, hampir semua menjawab. Dan waktunya tinggal sedikit. Ayo mungkin tinggal 3 orang tadi ya. Kalau nggak salah sebelumnya ada 96. 3 orang lagi. Gimana? Oke, waktunya habis. Jadi jawabannya adalah semua benar. Jadi tadi kalau nggak salah bidangnya ada 5. Dan yang dari catatan aku benar semua sih harusnya. Oke. Selamat buat 67 orang yang menjawab dengan benar. Kita lihat leaderboard-nya. Oke, Namiratus sepertinya kalah cepat dengan Lutfi ya. Jadi sekarang Lutfi yang memimpin leaderboard. Oke, bisa ke soal berikutnya. Oke, soal selanjutnya 4 dari 7. Open, respectful, and upholding a good business ethic merupakan corporate value PT Firma Karya dengan keyword. Nah, apa itu? Open, respectful, and upholding a good business ethic merupakan corporate value PT Firma Karya dengan keyword. Di Google aja, coba barangkali yang nggak bisa yang kebingungan lah, ini artinya apa sih gitu.
Silakan dipakai aja Google Translate-nya, barangkali ada yang mau diterjemahkan ke bahasa masing-masing. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah apa tuh? Selamat buat 34 orang yang menjawab mannerly. 34 orang ini menjawab dengan tepat, tapi kita cek aja leaderboard-nya apakah masih sama. Bisa di next buat Obe. Lutfi tergeser dan Nami100S kembali memimpin di poin pertama. Masih ada berarti 5, 6, 7, masih 3 soal lagi yang masih mau ngejar-kejaran soal, bisa lanjut ya. Oke, ini soalnya sekarang true or false ya. Jadi ada dua nih, kalau buat yang pengen nembak bisa banget nih. Pertanyaannya adalah PT Firamakarya bergelar sebagai perusahaan apa? Oke, sudah 60-70 orang yang menjawab dengan. Kalau aku sih tadi cuma dengar yang itu sih perusahaan BUMN, aku nggak dengar ada Belanda aja, tapi siapa tahu salah gitu kan. Jadi jawaban yang benar adalah oke, jawabannya benar ya teman-teman ya. Jadi selamat buat 44 orang yang menjawab benar. Bisa langsung ke leaderboard-nya. Wah, Nami100S diturunkan oleh Muskina Rizkia. Oke, dengan poinnya masih besar, bisa lanjut ke soal berikutnya nih. Oke, soal kedua dari terakhir. Proyek berikut ini yang telah dilaksanakan oleh PT Firamakarya adalah apa aja? Yogyakarta International Airport, Jakarta International Stadium, LRT Jakarta, semua benar. Apakah semuanya benar? Kayak apa mungkin ini jebakan juga nih ya? Kan tadi udah semua benar tuh, ada jawabannya tuh. Menjebaknya nih, mungkin namanya LRT-nya bukan Jakarta, tapi apa gitu, mungkin MRT. Apakah Jakarta International bukan internasional, mungkin interkontinental, kita cek aja. Wah, bukan jebakan kali ini. 55 orang menjawab benar. Semuanya benar. Tadi ada banyak obat itu di ending ada project highlights-nya. Selamat Lutfi udah menempati kembali posisi pertama. Next, soal terakhir. Oke, ini ada soal terakhir buat menumbangkan Lutfi ya sebagai juara pertamanya dan memenangkan hadiah besar. Oke, berikut ini adalah core value PT Firamakarya kecuali. Wah, apa yang tadi? Oh, nggak salah, ada tuh. Apa yang akhlak-akhlak gitu atau bukan? Entahlah. Oke, 70 orang yang menjawab ya. Oke, 10 detik waktu tersisa. Oke, jawabannya adalah kompetitif ya, berarti benar ini yang tadi akhlak. Oke, kita lihat leaderboard-nya siapa yang juara dan memenangkan hadiah voucher. Waduh, Lutfi berhasil digeserkan dari peringkat pertama. Jadi selamat buat Lutfi bisa mendapatkan peringkat ketiga dan Muskina Rizkia peringkat kedua. Dan pemenang pertama jatuh kepada selamat buat Evan dan teman-teman yang lain yang berhasil memenangkan scout ini ya, dan berhak untuk mendapatkan voucher bernilai yang sudah sesuai yang disebutkan tadi. Dan untuk pemenang bisa menghubungi saudara Argia Mufli untuk mendapatkan hadiahnya ya. Dan seperti yang sudah disebutkan di kolom chat, silakan screenshot bukti ranking dan langsung dihubungi kepada Argia Mufli. Oke, mungkin sambil pada ngecat Argia bisa sambil disiapin juga nih, masih ada hubungannya sama hadiah-hadiahan ya. Buat teman-teman yang tadi belum menang, jangan kecil hati, jangan kecewa dulu. Kayak Rizan bilang, masih ada kesempatan terakhir untuk satu orang yang paling beruntung yang berhak mendapatkan voucher senilai Rp50.000. Lumayan lah ya, Rp50.000 nggak ngapa-ngapain. Mungkin buat operator bisa langsung diputar aja buat door prize kali ini. Nanti buat yang menang jangan lupa hubungin Argia juga ya. Oke. Wah, banyak banget nih. Ada berapa entries kali ini? Mungkin bisa langsung di spin aja nih biar cepet. Let's go. Oke, congrats buat Resvani Dwi Anissa Yunanto, bisa langsung menghubungi aja saudara Argia. Selamat Resvani udah mendapatkan voucher seharga Rp50.000 secara cuma-cuma. Congrats sekali lagi.
Oke, untuk pemenang ini juga jangan lupa menghubungi Argia Mufli, saudara Argia Mufli juga ya untuk mendapatkan hadiahnya. Oke, mungkin Argia sambil mengkeos buka-buka chat karena banyak yang ngechat ya, ada 4 orang. Berarti sebagai akhir dari acara ini nggak berasa banget kita udah hampir berapa ya? Hampir 1,5 jam nih ada di acara ini. Kita akan ngebuka juga sesi dokumentasi sebagai pengingat dan memori akan segala aktivitas di sesi ini. Buat semua peserta, kami harap dapat nyalakan kamera dan memasang pose-pose yang terbaik, tergokil, terasik, dan termantap kalian ya. Buat tim dokumentasi, kami persilakan untuk mengambil alih di sesi dokum kali ini. Silakan ditunggu juga buat yang mau on-cam, yang mau ngasih pose-pose gokil pakai virtual background, mungkin buat PIC bisa tolong dikirim lagi ya link virtual background-nya. Siapa tahu ada yang tenggelam di atas tadi. Oke, di sini ada 6 slide. Mungkin yang masih mau on-cam, disilakan untuk on-cam. Mungkin ditunggu sampai 10.30 ya. Oke, karena udah 10.30, kita mulai aja. Karena di sini yang on-cam ada 6 slide. Mungkin yang on-cam jangan langsung ditutup ya kameranya. Nggak tahu ada di slide berapa. Oke, aku mulai ya. Boleh pasang gaya, pasang gimana. 1, 2, 3. Slide pertama. Lanjut, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Dan yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Sudah semua ya? Baik, terima kasih kepada tim dokumentasi dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta company session dari PT Firma Karya Persero yang telah mengikuti rangkaian acara hari ini dengan baik. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami juga selaku MC sekaligus perwakilan dari panitia penyelenggara ICE 2022 juga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak, baik yang secara sadar maupun tidak telah menyinggung perasaan seluruh tim PT Firma Karya Persero dan juga seluruh peserta company session pada hari ini. Segala kritik dan saran akan tentunya kami terima dengan lapang dada dan dapat disampaikan melalui form feedback yang tersedia di kolom chat Zoom masing-masing. Oke, dan jangan lupa juga untuk mengikuti rangkaian acara ICE lainnya, dan jangan lupa juga untuk mengunjungi online virtual exhibition untuk berinteraksi dengan perusahaan impian Anda masing-masing di link yang sudah di-share di kolom chat atau di bit.ly/3dexpo-ICE 2022 dengan huruf kapital semua. Saya Rizan. Dan saya Enrique, kami selaku Master of Ceremony PT Firma Karya Company Session ICE 2022 kali ini sekali lagi mengucapkan terima kasih. Have a nice day and goodbye.